Saya sapa sekali, shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Kembali kita pada hari Minggu ini, mari kita beribadah. Kita fokuskan hati kita. Haleluya. Setelah seminggu kita beraktivitas, mari kita sempatkan waktu kita satu hari saja. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kita dan hidup kita. Haleluya.
bersyukur untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami semua dalam kecukupan. Terima kasih Bapa buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang mendukung kami, yang boleh bersama-sama dengan kami, dan semuanya karena kebaikan dan pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mempersembahkan segenap kehidupan kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni kami dari segala kegagalan-kegagalan kami ya Tuhan. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, terlebih perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini, menikmati baik-Mu dan menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Tuhan beracara bersama-sama dengan kami. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menguasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga sementara kami beribadah di rumah-Mu yang kudus, kami memandang kepadamu dan hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan suatu kekuatan yang baru, disembuhkan karena Tuhan. Kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan kelegaan. Kami yang pulang dengan bermasalah, kami akan pulang. Kami yang datang dengan beban dan masalah, kami akan pulang dengan suatu solusi yang kami temukan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang melayani. Biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Kami teringat bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya sapa sekali lagi, shalom semuanya. Shalom, shalom. Semangat pagi hari ini. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Coba berikan kiri kanannya senyum yang terbaik. Walaupun gak kelihatan dari masker, dari kerutan mata itu masih kelihatan senyumnya kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita mata yang pecah belah dan lihat. Mari rakyat kami baikkan Tuhan. Kita turut besar kasih surga. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
Masih sanggup memuji Tuhan? Masih sanggup? Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Kita memuji yang Mari
Karena Engkau ada di tempat ini Yesus. Shikina maka kapora kapashina ya rala pashana. Ya rala. Shikara patana ya rala ya pashana. Ya shikara patana ya rala pashana. Mari dengan hormat katakan sujud di akarnya. Dengan kerendahan hati mari kita sujud di akarnya. Amin. Yes. Haleluya. Ini hidup kami Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Iya, iya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa, dan kami mau belajar menghargai hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus, waktu kami duduk diam di tempat duduk kami, waktu kami yang mendengarkan firman, kami mau Tuhan Engkau sentuh hati kami Bapa. Mari Roh Kudus Engkau taruh pikiran yang positif di dalam pikiran kami, hingga apa yang kami dengar hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi kami mau menerima sebagai sebuah kebenaran yang mengubah hidup kami, dan biarlah kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu Tuhan, hingga biarlah hamba boleh menjadi saluran berkat yang baik hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Amin. Kita ada di dalam masih pembahasan tentang persekutuan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan sebuah pemikiran kepada kita supaya kita berpikir, kita memahami apa itu persekutuan, kita memahami
harus bersekutu, kenapa kita harus berkumpul dengan saudara seiman kita, dan biarlah kita boleh memuliakan nama Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita bicara soal persekutuan, maka kita lihat persekutuan yang ada di dunia ini dulu. Setuju? Ada begitu banyak persekutuan yang orang buat. Tapi waktu saya belajar tentang apa sih orang-orang, anak-anak muda, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang membentuk kelompok, yang membentuk persekutuan, dan saya menilainya, saya meneliti, saya mencari tahu, dan saya apa sih yang mereka lakukan di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya orang membentuk persekutuan adalah mereka memiliki satu hobi. Amin. Satu hobi. Jadi yang hobinya sama, ya, yang hobinya sama itulah yang mereka kumpulkan menjadi satu. Contoh, ada bapak-bapak atau anak-anak muda yang punya motor gede. Amin, ya. Mereka bentuk sebuah persekutuan motor gede. Terus yang hobinya mobil-mobil mewah, mereka buat perkumpulan seperti itu. Amin. Lalu yang hobinya masak, mereka bentuk persekutuan seperti itu. Yang hobi, yang sama-sama, perhatikan baik-baik, memiliki hobi yang sama, memiliki kesukaan yang sama. Entah itu orang yang udah mahir, misalnya masak, orang yang masaknya udah bagus, atau baru mau belajar masak, tapi dia punya hobi masak. Setuju? Nah, di sana waktu mereka ketemu, mereka bukan sekedar ngopi bareng, tidak, tapi mereka share, amin, berbagi pengalaman, amin. Mereka berbagi pengalaman, mereka berbagi cerita di sana. Lalu yang senior membagi pengalaman mereka kepada yang junior, dan mereka belajar di sana. Mereka merangkul, dan hebatnya persekutuan seperti itu adalah persekutuan yang kuat. Saya ambil contoh seperti dulu sebelum COVID, Bapak Ibu kalau naik angkot suka ketemu dengan anak-anak yang pakai anting, rambutnya ada jamur-jamurnya, pakaiannya apa adanya. Apa sih itu perkumpulannya? Nah, itu perkumpulan, saudara. Kalau satu orang itu ada masalah, maka dengan kompaknya mereka akan menolong orang itu, teman mereka itu. Dan mereka kalau ketemu, saya suka lihat di PGBC itu pakai cium tangan loh mereka, ya, cium tangan, saling gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik. Maka dengan demikian, waktu kita bicara soal persekutuan orang Kristen, amin, kita orang Kristen, ya. Nah, waktu kita bicara soal persekutuan orang Kristen, maka kita harus lebih dari mereka. Amin. Harus lebih. Karena mereka gak bisa itu. Solidnya bagus banget, care-nya bagus banget. Saling berbagi di sana, lalu saling menerima. Nah, dengan demikian, saudara, kalau kita bicara soal kekristenan, maka kekristenan, hidup Kristen kita itu harus ada sebuah perubahan. Amin. Kekristenan adalah kehidupan yang progresif. Setuju? Jadi kalau kita bicara soal perubahan, sebuah kehidupan yang berubah, yaitu perubahan yang terjadi yang sifatnya itu maju, bukan mundur. Amin. Yang sifatnya maju, yang sifatnya apa lagi? Meningkat. Amin. Yang sifatnya apa? Meluas dan berkelanjutan. Itu hidup kekristenan. Amin. Kita nggak boleh stuck. Ya udah hidup apa adanya. Hidup ya udah gitu saja. Hidup yang mengalir saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka gereja membuat banyak persekutuan
supaya jemaatnya mengambil bagian. Bukankah kalau kita bicara soal persekutuan adalah kita dengan rela, amin, masuk ke dalam sebuah kelompok, mengambil bagian di sana, amin, mengambil bagian, membawa diri kita untuk turut di dalam apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Maka dengan demikian saudara, kalau kita lihat bahwa 1 Yohanes 1 ayat 3 itu bicara soal akibat, ya, akibat dari penginjilan. Kalau kemarin kita belajar tentang pemuridan, kemarin kita belajar tentang penginjilan, maka akibat dari semuanya itu, dampak dari semuanya itu, maka kita harus ada di dalam persekutuan. Kenapa? Karena Yohanes katakan di situ bahwa supaya memperoleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan dengan kami itu adalah persekutuan dengan apa? Dengan Bapa, dengan Anak, dan dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita dengan firman Tuhan bahwa kalau persekutuan kita dengan Tuhan itu baik, otomatis dengan sesama juga baik. Karena itu lebih penting mana kita membangun hubungan dengan Tuhan atau kita membangun hubungan dengan sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau saya berpikir hanya satu, yaitu kita membangun persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dampaknya yaitu kita punya persekutuan dengan sesama itu menjadi baik. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca dulu dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda. Ayat 13, mulai ayat 13. Ayat yang ke-13 dari Efesus pasal yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi saya baca, sampai kita, amin, kita semua, bukan satu orang, tapi semua, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hal pertama yang akan kita pelajari pagi hari ini. Apabila kita masuk dalam persekutuan, amin. Kalau kita masuk dalam persekutuan, maka yang dihasilkan, yang Alkitab mau, yang Tuhan Yesus mau, supaya kita semua mencapai, amin, kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, karena itu saudara, maka kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Kenapa? Karena waktu kita ada di persekutuan, itu kita belajar banyak di sana. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, amin, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, kita akan belajar yang hal-hal seperti ini, standar yang Alkitab kasih kepada kita sebagai orang Kristen. Di mana kita belajar? Yaitu di dalam persekutuan. Kita nggak bilang bahwa kasih kita wow. Kita nggak bisa bilang kalau kita ini punya kerendahan hati. Kita nggak bisa bilang kalau kita ini sabar. Kita nggak bisa kalau kita bilang kita ini lemah lembut kalau kita hanya sendiri. Amin. Di persekutuan kita bisa melihat apakah yang namanya kerendahan hati itu berkualitas atau tidak. Di persekutuan kita belajar dan kita melihat apakah kesabaran kita itu berkualitas atau tidak. Di persekutuan kita melihat bahwa kasih kita itu rata-rata atau mulai meningkat. Amin.
kehidupan jemaat. Amin. Kita lihat dunia semakin banyak dengan persoalan. Dan mungkin kita katakan satu kata, dunia semakin tua. Amin. Dunia semakin tua. Kita nggak tahu kapan kita ini mati. Kita nggak tahu kapan ini Tuhan datang dan sebagainya. Tapi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, amin. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Karena Tuhan merindukan supaya apa di doa Yesus kepada murid-muridnya. Saya suka dengan kata-katanya. Di mana aku berada, di situ pun mereka juga harus berada. Amin. Di mana Yesus berada, artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin supaya waktu kita masih ada di dunia ini, supaya kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, supaya kedewasaan kita semakin penuh, maka kita harus belajar dari firman Tuhan. Nah, kita belajar dan Tuhan siapkan wadahnya, yaitu persekutuan dan persekutuan. Amin. Mungkin sekarang kita ada di masa segala sesuatu online. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bentuk persekutuan. Toh ada begitu banyak grup. Amin. Ada grup di sana. Yuk kita share di sana. Yuk kita ngobrol di sana. Yuk kita berbagi kesukaan dan berbagi duka cita kita, supaya kita saling membangun di antara kita seperti yang Tuhan inginkan, bahwa pertumbuhan kita harus berkelanjutan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang Tuhan mau supaya kita semua harus masuk di dalam persekutuan, karena waktu kita masuk di sana, kita belajar di sana, kita pahami apa yang kita pelajari di sana, lalu Roh Kudus itu tercurah atas kita, diberi kita kekuatan, maka kita akan masuk dalam pencapaian kehidupan yang Tuhan inginkan. Amin. Sehingga firman Tuhan tadi katakan bahwa apa? Ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Allah. Hal yang kedua yang kita mau pelajari pagi hari ini, yaitu kenapa kita harus masuk dalam persekutuan dan apa yang kita dapat di sana. Ayat yang ke-15 katakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini yang firman Tuhan mau. Waktu kita ada kokoh, kita ada selalu berkelanjutan belajar tentang kebenaran di dalam persekutuan, maka firman Tuhan bilang apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Amin. Kebenarannya apa? Kebenaran yang paling pertama, kebenaran yang tidak bisa diubah oleh apapun, bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Itu kebenarannya, tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada begitu banyak kebenaran yang Yesus katakan kepada kita. Tapi satu hal pagi hari ini saya ingin katakan, bahwa kita harus berpegang pada kebenaran itu. Kebenaran yang mana yang kita pegang? Kebenaran yang disertai kasih, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Memegang teguh kebenaran di dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dengar pepatah katakan bahwa kasih menutup banyak pelanggaran, kasih menutupi banyak kesalahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hal yang kedua, firman Tuhan bilang kita harus berpegang pada kebenaran, kebenaran yang didasari oleh kasih, yang disertai oleh kasih. Kebenaran yang disertai oleh kasih adalah kebenaran
mendidik. Amin. Kebenaran yang disertai oleh kasih adalah kebenaran yang mendidik. Mendidik orang untuk benar, mendidik orang untuk lebih maju, mendidik orang untuk lebih dewasa. Itulah kebenaran yang harus kita pegang. Sama seperti Yesus mendidik kita ke arah yang baik. Firman Tuhan bilang apa? Kita boleh bertumbuh dalam segala hal. Kita bertumbuh di dalam iman kita, kita bertumbuh di dalam kasih kita, kita bertumbuh di dalam kesabaran kita, kelemah lembutan kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita boleh bertumbuh di dalam segala hal, tapi arahnya adalah satu. Amin. Semua berarah kepada Kristus. Semua berarah kepada Kristus. Saya baca baik-baik dulu ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Amin. Kita bertumbuh. Jadi bertumbuhnya jangan satu, ya. Kalau pohon baru satu daun, kayaknya kurang indah. Tambah lagi satu daun, tambah lagi satu daun. Setelah udah ada daun banyak, tumbuh bunga. Setelah bunga udah banyak, tumbuh buah. Itu akan menjadi indah. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Semua boleh itu, tapi pertumbuhan kita itu punya arah, yaitu Kristus sebagai kepala. Amin. Punya arah dan tujuan. Karena itu, kalau kita datang ke dalam sebuah persekutuan, kita juga harus punya arah dan tujuan. Tujuannya apa? Seperti tadi saya katakan bahwa orang dunia bentuk bermacam organisasi dan mereka belajar, mereka punya tujuan di sana. Mereka punya arah di sana. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus tahu. Karena itu saya mau katakan begini. Kita bentuk, saya teringat dengan sebuah persekutuan yang terkenal di berbagai gereja, dan persekutuan ini pasti ada di dalam sebuah gereja. Entah gereja itu kecil, entah gereja itu besar, tapi yang namanya persekutuan doa pasti ada. Amin. Yang perintisan baru mungkin Bapak Kepala dan 5 jemaat, ya, gak mungkinlah mereka bentuk persekutuan kaum wanita, kaum bapak. Tapi persekutuan yang paling sering dan selalu ada di dalam sebuah gereja, itulah persekutuan doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan begini. Waktu kita masuk dalam persekutuan doa, amin. Tapi kalau kita tidak suka berdoa, Anda jangan masuk ke persekutuan itu, amin. Kalau kita tidak suka berdoa, jangan masuk di sana, karena kita akan jadi penonton di sana. Akibatnya saudara pulang, saya ngapain ya di sana? Karena kita hanya jadi penonton. Tapi kalau kita suka, lalu kita masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama kesukaannya, maka di situ timbul sukacita. Amin. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang kedua yang kita akan pelajari, yang kita pelajari di dalam kehidupan kita waktu kita masuk dalam sebuah persekutuan doa, sebuah persekutuan yang di sana kita belajar tentang kebenaran, di sana kita belajar tentang apa yang dimau oleh Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, sehingga seperti yang kemarin disinggungkan bahwa jemaat mula-mula masuk dalam persekutuan dan mereka ada di tempat itu untuk belajar dari rasul-rasul. Amin. Tanpa memandang siapa rasul itu, tapi mereka mau belajar. Nah, tujuan mereka belajar, bukan tujuan mereka melihat siapa rasul itu. Mengerti dan paham maksud saya? Mereka hanya berpikir, saya mau belajar. Nah, kalau berpikir bahwa kita mau belajar, maka yang kita perhatikan apa yang harus kita pelajari, bukan siapa yang mengajar kita. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berpegang pada kebenaran yang disertai dengan kasih. Karena kebenaran itu akan menumbuhkan kita. Karena kebenaran itu memiliki arah dan tujuan
yaitu kita bertumbuh di dalam Dia. Hal yang berikut yang kita mau belajar hari ini, ayat yang ke-16 katakan seperti ini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita ada di dalam persekutuan, kita belajar dan kita mencapai sebuah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keinginan Kristus. Waktu kita ada di dalam persekutuan, kita belajar supaya kita berpegang teguh pada kebenaran dan kita tidak menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh setiap arus dunia ini. Dan waktu kita belajar untuk berpegang teguh pada kebenaran dan kita mencapai sebuah tingkat kedewasaan yang penuh, maka hal yang terakhir yang ingin kita pelajari hari ini yaitu firman Tuhan bilang apa? Sehingga semua anggota, amin, semua anggota tersusun rapi menjadi satu tubuh. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu. Paulus katakan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus, amin, dengan anggota-anggota. Tapi yang Tuhan mau, perhatikan baik-baik, ini yang Yesus mau, ini yang Allah mau. Endingnya yaitu kita tidak menjadi sia-sia ada di dalam sebuah persekutuan. Kita belajar tentang kebenaran di sana, kita belajar memahami apa yang Tuhan mau di sana, lalu kita bertumbuh ke arah yang lebih baik dan yang Tuhan mau, maka anggota-anggota itu tersusun rapi menjadi tubuh yang utuh dan Kristus sebagai kepala. Karena itu saudara, maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa apapun profesi kita, apapun tugas kita di dalam gereja, apapun talenta kita dalam gereja, tapi firman Tuhan bilang apa? Diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya. Amin. Diikat menjadi satu. Kristus ikat kita menjadi satu, saudara. Untuk supaya tersusun menjadi sebuah anggota tubuh sebagai manusia yang seutuhnya. Itu gambaran kita sebagai gereja Tuhan. Tapi yang Tuhan mau supaya kita menjadi manusia rohani seutuhnya. Amin. Bukankah firman Tuhan bilang begini, kalau matamu salah, cungkilah itu. Amin. Kita harus masuk surga. Kita harus ada di sana seperti yang diinginkan Yesus waktu dia berdoa untuk murid-muridnya. Di mana Yesus berada, kita harus ada. Tapi ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya tubuh jasmani, tapi kita juga punya tubuh rohani. Dan tubuh rohani itu harus utuh ke sana, menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Dan Yesus menjadi kepala dari semuanya itu. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal pelayanan, maka inilah yang Tuhan mau, supaya seperti tadi saya bilang, walaupun talenta kita berbeda-beda, tapi kita akan menjadi sebuah tim kerja yang diikat oleh kasih, amin, dengan tujuan adalah melayani Tuhan, amin, dan saling melengkapi, amin, saling melengkapi dan saling menopang, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menopang dan saling membutuhkan, amin. Nah, dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap 1 bulan ini kita belajar tentang persekutuan. Maka mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Yang utama adalah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita membangun untuk sehati. Persekutuan dengan Tuhan itu yang akan berdampak dalam sebuah persekutuan kita dengan sesama dan dengan kehidupan kita. Dengan demikian, biarlah
Apa yang kita pelajari hari lepas hari tidak menjadi sia-sia. Kita jangan menjadi pendengar, tetapi yang Tuhan mau kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan-Mu atas kami Bapa, supaya kami mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Engkau, supaya kami tetap berpegang pada kebenaran, supaya kami tersusun rapi walaupun kami terdiri dari anggota-anggota. Dengan demikian Tuhan, tolong kami Bapa, supaya hari lepas hari kami boleh belajar dari apa yang Engkau mau Tuhan. Kami masuk di dalam persekutuan kami dengan Engkau Bapa, hingga biarlah persekutuan kami dengan Engkau itu semakin baik, dan persekutuan kami dengan sesama kami juga semakin baik. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Dengan demikian berilah kami kekuatan untuk kami bukan sekadar mendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan berkuasa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Tuhan, hari ini biarlah kita membangun satu persekutuan di mana kita bisa bertumbuh menjadi lebih sempurna di dalam Tuhan. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan saya undang sekali lagi sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat. Biarlah Tuhan akan melawan baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Berkati mereka ya Tuhan. Kami semua rindu untuk bertumbuh menjadi sempurna ke arah Engkau ya Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, presiden kami dan wakilnya dan semua jajarannya ya Tuhan. Pemimpin kami, pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, beri hikmat kepada mereka untuk mengatasi semua kemelut yang terjadi di negara kami. Engkau campur tangannya Tuhan, karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Sehingga kami yakin dan kami berdoa, biarlah Tuhan tolong lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala usaha-usaha yang akan menjatuhkan dan menggagalkan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang akan menolong mereka sampai masa jabatan mereka selesai. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua. Dan kiranya Tuhan melindungi kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita selalu membangun persekutuan yang membawa kita bertumbuh mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa